Shalom dan selamat siang adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kakak selalu berharap kalian sehat dan tetap semangat ya. Dan kita bertemu kembali pada hari ini dan kita sudah memasuki bab 3. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Silahkan kalian simak video pembelajaran ini sampai selesai dan kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab 3 ini adalah yang pertama, menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kedua, mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri ya sebagai individu yang dapat memperbaharui pertumbuhan keluarga. Kemudian yang ketiga, memahami dan memaknai berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas pasal 8 ayat 4-15. Dan yang kelima, mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Adapun pertemuan untuk kita membahas bab 3 ini ya, 2 kali pertemuan yaitu tanggal 2 dan tanggal 9 Oktober. Semoga tidak ada halangan ya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Lukas pasal 8 ayat 4-15, dan Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Kita mengetahui bahwa setiap manusia pasti mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Mungkin ada saja mereka yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Bisa makan makanan yang enak-enak, bisa berlibur ke luar negeri, bisa membeli apapun yang diinginkan. Atau mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terpandang, di mana sang ayah adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi dan dihormati oleh banyak orang. Anak-anaknya berpendidikan tinggi dan kemudian bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang tinggi. Masyarakat sekarang cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang dilihat oleh mata atau materi. Tidak heran jika banyak orang yang bekerja sangat keras membanting tulang demi mensejahterakan keluarganya. Mereka berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi yang salahnya ya atau tidak dibenarkan adalah mengambil jalan pintas untuk memperoleh status sosial yang tinggi. Pada kenyataannya kita sering mendengar berita di media massa dan elektronik. Hampir tiap hari terdengar berita tentang para koruptor. Mereka ini hanya mengejar kenikmatan duniawi semata. Semakin banyak uang yang dikumpulkan, semakin mewah rumah yang ditempati. Semakin banyak keinginan yang terpenuhi, semakin tinggi pula status sosial yang didapatkan. Sekarang bagaimana keluarga berbahagia menurut ajaran Kristen? Dalam ajaran Kristen,
Yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi takut akan Tuhan. Dengan kata lain, sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, serta bertumbuh semakin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Keluarga yang bertumbuh. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul hidup dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang menjadi besar. Bertumbuh bukan hanya soal bertambah banyak tetapi berkembang dan berbuah. Jadi setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial maupun spiritual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain itu unik. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Misalnya, bertambahnya jumlah anggota keluarga, yaitu anak. Kemudian berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, yakni dalam relasi antara suami istri, mertua, menantu, maupun orang tua dan anak. Itu artinya setiap individu akan mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama, syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus dilakukan agar setiap keluarga Kristen menjadi keluarga yang bertumbuh? Yaitu, pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Dalam keluarga, kasih merupakan dasar dan fondasi. Oleh karena itu, mengasihi bukan hanya tugas salah satu anggota keluarga, tetapi semua anggota keluarga agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Dan yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecintaan akan materi secara berlebihan telah menjadi budaya dalam masyarakat sekarang ini. Mendewakan harta duniawi atau menjadikan materi sebagai fokus dan dasar kehidupan. Pada dasarnya adalah pengingkaran manusia akan Allah. Artinya, manusia mengingkari, bahkan meragukan Allah bahwa ia sanggup oleh kuasanya untuk memelihara hidup ini. Menurut pendapatmu, bagaimana ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah atau keluarga Kristen yang sejati? Ini akan menjadi tugas kalian. Silahkan kalian ya jabarkan, kalian jelaskan ya, kalian deskripsikan berdasarkan ilustrasi gambar ini. Oke? Cukup sekian untuk materi hari ini dan sebagai tugas ya, kalian perhatikan kembali slide halaman 6. Kemudian tuliskan ciri-ciri keluarga Allah atau keluarga Kristen yang bertumbuh berdasarkan ilustrasi pada gambar tersebut. Selamat mengerjakan. Untuk pertemuan yang akan datang tanggal 9 Oktober 2020, kita akan melanjutkan bab 3 tentang pertumbuhan keluarga Allah atau keluarga Kristen berdasarkan Alkitab.
Kita akhiri pembelajaran hari ini dan silakan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Silakan. Kita ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.